المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهل يا ربي بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجيب لي آمين يا ربي الحمد لله جل جلاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أحب المحبوبات وأشرف المخلوقات وأفضل أهل الأرض والسماوات عدد الأنفاس والأوقات اللهم آمين يا دائم الفضل على البريات ويا باسط اليدين بالعطيات ويا صاحب المواهب السنيات صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وانصرنا يا الله يا ذا العلا في هذه الليلة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين والحمد لله رب Hadirin berkahami, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Jami Al-Ma'mur, beserta seluruh jamaahnya yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini di tengah-tengah waktu istirahat kita, di tengah-tengah waktu kumpul dengan keluarga kita masih bisa sempatkan untuk hadir dalam rangka menjadi tetamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir di majelis ini dalam rangka memperingati daripada kelahirannya junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad. Satu harapan, satu doa, mudah-mudahan dengan acara maulid yang kita adakan ini menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, menambah kecintaan kita kepada Islam, dan menambah kecintaan kita kepada Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa maulid dari mulai sejarahnya diadakan itu adalah untuk membangkitkan
membangkitkan semangat umat Islam. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan qasidah-qasidah, bukan hanya kita mendengarkan nasyaid-nasyaid, bukan juga hanya kita dengarkan ceramah-ceramah, tapi bagaimana daripada pelaksanaan acara Maulidur Rasul ini membangkitkan kembali semangat kita, mahabbah kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, cinta kita kepada Al-Qur'an, dan cinta kita kepada Islam. Sehingga di dalam berbagai perjuangan ke depan tidak perlu diragukan lagi tentang kecintaan umat Islam kepada agamanya. Tidak perlu diragukan lagi kecintaan umat Islam kepada nabinya. Tidak perlu diragukan lagi kecintaan umat Islam kepada Al-Quran. Justru lewat mimbar-mimbar maulid inilah ditanamkan terus-menerus kepada kita agar rasa mahabbah, rasa cinta kita itu terus bertambah dan bertambah, sehingga maulid yang kita adakan ini ada maknanya. Jangan sampai maulid tinggal maulid seperti yang dikatakan dari Ustaz Ahmad Haidami, maulid tinggal maulid, subuh tetap sepi. Iya, maulid tinggal maulid, Senin Kamis kagak pernah ada. Maulid tinggal maulid, qiyamul lail kagak jalan. Maulid tinggal maulid, duha kagak pernah dikerjain. Ini artinya maulid yang tahun kemarin sama maulid yang tahun ini kagak ada bedanya. Padahal justru dengan diadakan oleh panitia setiap tahun kita diingatkan untuk bagaimana bisa mengikuti sepak terjang perjuangan Nabi, untuk bisa mengikuti akhlaknya baginda Nabi, untuk bisa mengikuti ibadahnya baginda Nabi, maka paling tidak setiap tahun itu ada penambahan ubudiyah, penambahan amaliyah dalam pelaksanaan hidup kita sehari-hari. Sebab kalau nggak begitu, itu santri-santri saya di pesantren bilang acara layar mutu walayahya, udah kagak bermutu ngabisin biaya. Ya kita kagak mau yang begitu ya. Mudah-mudahan ini ada maknanya. Apalagi hadirin, di tengah-tengah akhir-akhir ini suasana di negeri kita ini yang agak sedang gonjang ganjing, suasana yang kagak serba jelas, suasana yang penuh ya dengan rasa ketakutan, yang kita kagak tahu apakah suasana ini memang diciptakan atau suasana ini memang ada yang memainkan. Tapi yang jelas bagi kita umat Islam kagak ada pengaruhnya. Suasana apapun kita akan hadapi, keadaan bagaimanapun kita akan hadapi. Bagi umat Islam, kalau dia sudah berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan talinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nggak perlu ya gundah gulana, nggak perlu bersedih, nggak perlu khawatir, dan nggak perlu takut dengan makhluk, nggak perlu takut dengan siapa saja. Oleh karena itu tanamkan terus di dalam kita ini yang namanya mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasul, mahabbah kepada Al-Quran, mahabbah kepada Islam. Itu ditanamkan terus lewat mimbar-mimbar maulid ini. Sebab Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan, kalau suasana itu banyak hadis Nabi yang menggambarkan buat kita bahwa nanti kita akan menghadapi suasana seperti ini, nanti kita akan menghadapi suasana seperti ini, nanti kita akan menghadapi suasana seperti ini. Kita tidak larut dengan suasana itu. Sekarang
menistakan agama kagak ditangkap. Betul? Tapi orang yang membela agama dituduh makar, ya, mau ditangkap. Jadi sekarang membuat orang takut. Mau dakwah itu, mau ceramah, mikir-mikir juga akhirnya sekarang. Apakah kita hanya harus ngomong tentang amar ma'ruf saja? Kalau kita hanya ngomong amar ma'ruf saja, maka Islam ini nggak akan tampil-tampil. Karena Al-Quran sudah mengingatkan kita, umat Islam itu menjadi umat yang terbaik, umat yang disegani, umat yang dihormati. Itu kalau mereka bisa melakukan dua hal itu bersamaan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Udah gak usah ragu lagi bahwa kita ini umat Islam adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan di muka bumi. Kagak ada umat yang terbaik seperti umat Islam, umat yang sempurna. Coba lihat bagaimana nggak terbaik. Agamanya adalah agama yang terbaik. Inna dina indallahil Islam. Yang diakui oleh Allah cuma Islam. Jadi agama yang kita anut hari ini adalah agama yang terbaik. Kitab sucinya adalah kitab suci yang terbaik, yang paling sempurna, Al-Quran. Dari mulai diturunkan di zaman Nabi 1500 tahun yang lalu sampai hari ini tidak ada perubahan sedikit pun di dalam Al-Quran. Yang dibaca oleh Nabi, yang didengar oleh sahabat sama tadi yang dibaca oleh Ustaz Masrur tadi, sama. Yang didengar oleh kita sama seperti yang didengar oleh para sahabat. Kitab suci yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan bahkan bukan hanya itu saja, nabinya pun Allah berikan kepada kita nabi yang terbaik. Nabi yang terbaik yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul yang Allah berikan kepada kita. Wajar kalau andai kata kita ditunjuk oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Nabinya terbaik, kitab sucinya terbaik, agamanya terbaik, masa umatnya terburuk? Kan nggak pas benar. Umatnya juga adalah umat yang terbaik yang Allah turunkan di muka bumi ini dengan dua kerjaan, dua tugas yang diberikan oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf. Tugas kita mengajak kebaikan kepada kebaikan, mengajak orang amar ma'ruf. Terus kita ajak lewat pengajian, lewat majelis taklim, ajak untuk ibadah, ajak untuk kenal kepada Allah, ajak untuk melaksanakan ibadah sunnah, melaksanakan amal soleh. Itu adalah amar ma'ruf yang kita lakukan tiap hari, tiap saat. Itu harus kita kerjakan. Karena umatnya Nabi Muhammad adalah umat dakwah, adalah umat dakwah. Makanya kita disuruh untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nah, karena kebaikan ini, amar ma'ruf ini tidak terlalu berat, tidak terlalu susah, makanya semua orang berebut untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf ini. Ya, dari mulai artis-artis semangat untuk melaksanakan amar ma'ruf, pelawak-pelawak semangat untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf. Kenapa? Kagak ada bahayanya, yang ada cuma enaknya. Berkah dan berkat menjadi satu. Amar ma'ruf, berkah dan berkat menjadi satu. Gimana orang kagak berebut? Semua orang kepengen melaksanakan tugas amar ma'ruf, bagus. Tapi jangan lupa, kalau andai kata ada orang bangun masjid,
kemudian ada orang yang meruntuhin masjid, kira-kira itu masjid jadi apa kagak? Ada yang bangun, ada yang meruntuhin, jadi apa kagak masjid? Kagak bakal jadi. Begitu juga kalau andai kata amar ma'ruf di mana-mana, di televisi, di radio, di majelis taklim, di mana-mana tempat semua melakukan gerakan amar ma'ruf, tapi kalau nahi mungkar tidak dilakukan, maka sia-sialah perjuangan dakwah itu berjalan di tempat. Cuma yang jadi persoalan berat di nahi mungkar ini, orang banyak yang kagak mau. Risikonya berat, risikonya siap untuk dimaki orang, siap untuk dihina orang, siap untuk dibully orang, siap untuk dituduh makar, siap untuk dituduh teroris, siap untuk dituduh radikal. Nahi mungkar, makanya orang mundur, orang gak berani masuk di dalam wilayah ini, kagak berani masuk dalam wilayah ini. Nah, kalau andai kata satu orang, dua orang kagak berani, gak ada masalah. Tapi kalau andai kata semua orang kagak berani, umat Islam gak mau peduli dengan yang namanya nahi mungkar ini, buyar dakwah Islam di negeri ini. Boleh banyak jumlahnya, tapi gak punya wibawa dan kehormatan. Ini. Oleh karena itu, alhamdulillah, tahun-tahun belakangan ini ada semangat keislaman yang begitu luar biasa mulai timbul dalam diri umat Islam di khususnya di DKI ini dan merembet ke seluruh Indonesia. Takbir mulai menggema di mana-mana, dari mulai ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Papua, semua sudah mulai tampil, semua sudah mulai bangkit lagi. Yang namanya rasa cinta kepada Islam itu sudah mulai bangkit. Padahal selama ini dikit-dikit I don't care. Apa I don't care? Masa bodoh. Ada kiai ditangkap, masa bodoh, yang penting bukan gua. Ada Habib ditangkap, penjara, masa bodoh, yang penting bukan gua. Ini penyakit I don't care ini ada di dalam diri kita semua. Gara-gara apa? Gara-gara nggak peduli dengan agama kita. Gara-gara nggak peduli lagi dengan Islam, akhirnya membuat kita jadi masa bodoh. Tapi hari ini kepedulian itu udah mulai tinggi. Kepedulian itu udah mulai nongol. Ketika Al-Quran dinista baru satu ayat yang dinista, itu subhanallah 7,5 juta rakyat Indonesia langsung bisa berkumpul. Itu yang sempat, yang nggak sempat lebih banyak lagi. Itu baru satu ayat. Al-Quran 6.666 ayat. Ayo goyang lagi, silakan. Mau goyang qul huwallahu ahad lagi lebih parah lagi. Karena udah goyang berhadapan langsung dengan pencipta langit dan bumi, lebih berat lagi nanti. Ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, suasana zaman seperti ini udah gak perlu kita bingung lagi, karena sering diingatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kamu akan ketemu yang hak itu bisa dianggap batil, dan yang batil itu bisa dianggap hak. Jadi yang benar itu karena disalah-salahi terus, akhirnya orang anggap yang benar itu salah. Yang batil dibuat citra sedemikian rupa, dibikin bagus sedemikian rupa, dioles sedemikian rupa, maka bisa-bisa yang batil itu dianggap benar. Jangan kaget kalau Nabi pernah ingatkan kita, saya di zamanun ala ummati, nanti kita akan lihat satu zaman, kata Nabi nih, akan terjadi satu zaman atas umatku, salafinuhum
sifat daripada harimau. Nanti penguasa-penguasanya itu kal asad, dia dengan kegalakannya, dengan kerakusannya, dengan alumannya dia akan menakuti orang di mana-mana. Berani macam-macam, makar. Berani macam-macam, radikal. Berani macam-macam, teroris. Harimau al-asad. Dan harimau itu biasanya dia hanya mikirin dirinya sendiri, mikirin diri sendiri, masa bodoh orang lain. Dia mikirin kelompoknya. Lalu gimana lagi? Nabi sambung lagi, wa wuzara'uhum kadhibi, wa wuzara'uhum, pembantu-pembantunya, menteri-menterinya itu kadhibi, bagaikan serigala. Serigala itu tugasnya mengintai. Serigala itu tugasnya melihat, dia mencari-cari di mana ada yang bisa dia ambil, yang bisa dia terkam, yang bisa dia makan. Serigala itu culas, pembantu-pembantunya seperti itu. Lalu kami tambah lagi wa qudharuhum, dan para pemegang hukumnya, hakim-hakimnya, penegak hukumnya, bagaikan apa? Kal-kalbi, bagaikan anjing, kata Nabi. Ya Allah, bagaikan anjing, ngejilat sana, ngejilat sini, terkam sana, terkam sini, gigit sana, gigit sini. Asal ada siapa yang beri tulang, maka dia akan mengabdi kepada sang pemberi tulang. Itu anjing. Dia gak peduli mana orang baik, mana orang jahat, gak peduli. Allah. Nah, Nabi gambarin begitu nanti satu waktu, satu saat. Jadi kita gak usah kaget, udah digambarin oleh Nabi seperti itu. Lalu bagaimana rakyat, bagaimana umat manusia dalam kondisi seperti itu? Wasairin nas kal adnam. Nabi bilang, dan semua manusia, rakyat saat itu kal adnam, bagaikan kambing. Fakaifa ya'isul ghanam minal asad wal dhi'bi wal kalbi. Bagaimana kira-kira sekelompok ini kambing bisa hidup di tengah-tengah harimau, bisa hidup di tengah-tengah serigala, bisa hidup di tengah-tengah anjing. Aduh, ini ya Allah, Nabi ngomong begini agak berasa juga kita ini. Kok Nabi bisa gambarkan seperti itu, kita kayak kambing. Artinya apa? Nanti akan terasa serba takut. Yang namanya kambing ini kalau udah berhadapan dengan anjing, berhadapan dengan serigala, berhadapan dengan macan, udah gak bisa napa-napain lagi. Tapi buat kita, walaupun kambing berhadapan dengan serigala, macan dan anjing, tapi kalau kambing-kambing itu bertanduk, kambing-kambing itu banyak, kambing-kambing itu bersatu, itu bisa bikin kalang kabut harimau, bisa bikin pelari tunggang langgang serigala dan anjing. Asal dengan catatan itu kambing-kambing, dia keluarkan tanduknya, tunjukkan tanduknya, dan tunjukkan keberaniannya bahwa kami bukan kambing domba, tapi kami adalah kambing kibas. Gitu. Harus ditunjukkan
keberanian seperti itu. Inilah umat Islam, inilah umat Islam. Tadi disampaikan asyidah al-kufar, tegas. Kalau udah berurusan dengan orang kafir, apalagi yang mengganggu kita, yang memusuhi kita, tegas, tunjukkan tanduknya, jangan diam aja. Jangan dikit-dikit I don't care, masa bodoh. Jangan jadi kambing yang giliran dikasih rumput hijau ikut. Rumputnya hijau, tapi tadi siapa yang ngasih? Jangan-jangan di tengah rumput hijau itu ada racunnya, bahaya. Habis makan mati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, suasana bagaimanapun yang kita hadapi, suasana kemarin kan anteng-anteng, suasana sekarang lagi suasananya seperti itu. Ya udah hadapi aja. Yang penting kita umat Islam tunjukkan keberanian kita, ya, tunjukkan kebanggaan kita, tunjukkan bahwa diri kita ini seorang muslim. Isyhadu bi annana muslimun. Saksikan, wahai orang banyak, sesungguhnya kami ini orang Islam. Tunjukkan kekompakannya, tunjukkan persatuannya, tunjukkan saling bela-belanya. Ini yang membuat umat Islam bisa dihargai. Saya sedih kemarin teman kita Tengku Zulkarnain itu diundang ceramah oleh Bupati Sintang, Kalimantan Barat. Turun di Pontianak, terus naik pesawat Twin Otter ke Sintang. Pas turun itu di airport Sintang, udah dihadang oleh 20 orang Dayak dengan pedang, dengan parang, dan siap untuk membantai Tengku Zulkarnain saat itu. Tapi untung cepat-cepat Tengku Zulkarnain yang tadinya mau turun naik lagi, dan akhirnya itu kapal pesawat nggak jadi di situ, balik lagi ke Pontianak. Hari ini kita juga dengar Habib Rizik di Jawa Barat disangka menghina Pancasila. Udah tuduhan berbagai macam-macam itu yang dihadapkan kepada kita semua umat Islam. Bicara teroris, gak ada teroris orang-orang lain, gak ada teroris agama lain. Bicara teroris yang dituduh adalah selalu umat Islam. Bicara tentang kelompok-kelompok radikal, selalu yang dituduh adalah umat Islam. Ini ada apa sebenarnya? Tapi mudah-mudahan dengan adanya suasana seperti itu membangkitkan semangat mahabbah kita kepada Islam, membangkitkan lagi cinta kita kepada Islam. Justru semakin banyak orang yang menistakan Al-Quran, semakin membuat kita bersatu dalam membela Al-Quran. Semakin banyak orang yang musuhi para ulama-ulama, maka semakin banyak pula akan lahir para pecinta-pecinta para ulama. Dan kita tidak usah khawatir, zaman itu pasti akan datang. Zaman itu pasti akan datang, dan kita berada di tengah-tengahnya. Mari kita buat sejarah yang baik buat anak cucu kita. Jangan sampai ketika dihadapkan dengan suasana seperti ini, akhirnya malah kita sendiri larut, ya, dan nggak bisa berbuat apa-apa. Masa bodoh itu kan yang kumpul di Monas, biarin dia aja. Jangan. Ini membela Islam, tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, lewat acara-acara maulid ini ditanamkan kepada kita
untuk selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada Allah, orang kalau udah cinta kepada Allah, dia gak takut sama manusia, udah gak ada lagi rasa takut kepada makhluk. Kalau yang selalu dia serahkan dirinya kepada Allah, kita suka bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita dari Allah terus kembali kepada Allah, masa gak ada rasa takut kita kepada Allah? Dan mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, itu tunjukkan lewat sholat-sholat yang 5 waktu. Itu kita tunjukkan di situ. Lakukan sholat 5 waktu itu secara berjamaah. Kenapa? Jangankan orang-orang di luar Islam, itu setan, iblis, laknatullah, yang ingin merusak, mengganggu umat Islam, itu kalau udah dengar takbir, kabur. Kalau udah dengar takbir, kabur. Itu yang namanya iblis, laknatullah. Mau ganggu orang sholat, coba Allahu Akbar. Dengar Allahu Akbar, langsung lari, terkentut-kentut tuh iblis. Dengar muadzin azan aja, kabur dia. Makanya itu benteng Islam itu di sholat, benar kata Nabi. Kalau dibilang as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, tiangnya Islam. Ini masjid ambruk kalau tiangnya kagak kuat. Begitu juga Islam ambruk kalau ada kata umatnya udah banyak yang ninggalin sholat. Kecintaan kepada Allah tunjukkan lewat sholat, lewat mimbar-mimbar maulid, mengingatkan kita untuk jangan pernah tinggalkan sholat. Begitu juga lewat mimbar-mimbar maulid menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita mahabbah kepada Nabi Muhammad lewat mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan yang paling banyak, dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di mana-mana ada majlis-majlis maulid, majlis-majlis solawat, di mana-mana tempat, itu yang membuat gerakan umat semakin bergerak di mana-mana. Dengan majlis-majlis dzikirnya, majlis-majlis solawat. Ada solawat Buddha, ada solawat majlis solawat Nabilah, majlis solawat Fatih, majlis solawat ini, majlis solawat ini. Alhamdulillah, itu menanamkan mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau udah cinta kepada Nabi Muhammad, itu maka dia akan bela habis-habisan tentang Nabi Muhammad. Karena di dalam hadis lain juga Nabi selalu ingatkan kita. Nabi bilang inna lillahi azza wa jalla thalatha hurumatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 3 kehormatan. Man hafizahunna hafizallah amra dini. Siapa yang menjaga 3 kehormatan Allah ini, maka Allah akan jaga dunianya dan Allah akan jaga agamanya. Ya Allah, kalau dunia kita udah dijaga sama Allah, aman. Agama kita udah dijaga oleh Allah, aman. Tapi tadi kata Allah, siapa yang bisa, ya Nabi bilang siapa yang bisa 3 kehormatan Allah itu, Allah akan jaga, jaminan. Wa man lam yahfazhunna, dan siapa yang tidak bisa jaga ini 3 kehormatan Allah, lam yahfazillahu bihi syai'an. Allah masa bodoh apa dia? Mau dunianya hancur masa bodoh, mau agamanya hancur masa bodoh, Allah tidak peduli. Ini yang kita khawatirkan kalau andai kata Allah sudah tidak peduli sama kita. Yang punya rezeki Allah. Kalau Allah tidak peduli sama kita, kebelangsak kita hidup di alam dunia. Yang punya jaga kesehatan Allah, yang punya sakit Allah, yang punya hidup Allah, yang punya mati Allah. Kita khawatir kalau Allah tidak peduli sama kita. Dibikin sakit terus, masa bodoh, kagak sembuh-sembuhin. Mau mati, masa bodoh. Allah tidak peduli. Dan di antara 3 kehormatan Allah ini, yang pertama itu hormatan Islam, yaitu kehormatan Islam.
Ini tanggung jawab kita jaga. Kehormatan Islam itu di mana? Di sholat yang dibawa waktu. Jaga. Jangan masjid doang gede, masjid doang cakep, tapi jamaahnya kecil, jamaahnya ada cakep. Waduh, salah panitia yang membangun masjid ini gede-gede, ya kan? Jadi harus jadi itu. Habib paling seneng kalau berangkat ke luar negeri, samping ke Mekah Madinah, Habib seneng itu ke Turki. Setiap sampai di Turki itu rasa semangat Islam itu luar biasa. Itu suasana sholat subuh di sana, suasana sholat subuh di Turki itu sama dengan sholat Jumat di kita. Nggak ada bedanya antara sholat subuh sama sholat Jumat. Raminya luar biasa. Semangat orang untuk ibadah di waktu subuh, padahal subuhnya jam berapa? Subuhnya jam 3 malam. Subuhnya jam 3 malam, tapi suasana subuhnya itu luar biasa. Dan Turki sedang berusaha untuk bisa mengambil kembali kejayaan Islam yang dulu selama 700 tahun itu pernah dipegang oleh Islam. Mereka ingin ambil lagi kejayaan itu. Subhanallah. Dan mereka katakan bahwa kejayaan Islam itu ada di dalam sholat subuh. Jadi kalau sholat subuhnya itu ramai, sholat subuhnya itu penuh, maka insya Allah kejayaan Islam itu akan bisa diraih, akan bisa didapat. Tapi kalau ada kata sholat subuhnya sepi, jangan pernah berharap. Dengan sholat aja orang udah kagak peduli, bagaimana dengan Islamnya? Ini karena penyakit idol, masabu. Yang kedua kata Nabi, wa hurmati, dan kehormatan. Kehormatan Nabi Muhammad juga harus kita jaga. Kehormatan Nabi Muhammad itu adalah lewat mengikuti sunnahnya dan kita banyak bersolawat kepada Nabi. Udah kehormatan Nabi ada di sini. Nabi nggak banyak-banyak Bapak Ibu sekalian. Jangan anggap bahwa dengan kita bersolawat kepada Nabi, Nabi butuh apa solawat kita, kagak. Jangan sombong hadirin. Ini saya mau contohin aja deh nih. Gampangnya begini nih. Ini kelas penuh nggak? Penuh kan? Kalau seumpama saya isi lagi, masih muat nggak? Masih mau menerima nggak? Udah nggak mau. Terus nanti kalau diisi terus, tumpah kan? Luber kan? Begitu. Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, seandainya orang seJakarta udah kagak mau sholawat sama Nabi nggak rugi. Seluruh Indonesia kagak mau sholawat sama Nabi nggak rugi. Bahkan seluruh dunia kagak mau sholawat sama Nabi nggak rugi. Derajatnya tetap diangkat oleh Allah. Derajat baginda Nabi itu diangkat oleh Allah. Nggak rugi Nabi kalau kita nggak bersolawat. Jangan sangka bahwa Nabi butuh solawat kita, tidak. Kenapa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, bahwa Allah dan para malaikatnya yusalluna fi'il mudhari', itu selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta seluruh umat manusia, Allah pencipta alam semesta ini, udah bersolawat kepada Nabi, penuh apa kagak? Udah cukup apa kagak Nabi dengan selawat Allah? Lebih dari cukup dengan selawat Allah. Tapi kok ada lagi lanjutan ayat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, sampaikan salawat kalian dan salam kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad. Disuruh sama Allah untuk kita bersolawat kepada Nabi. Kok kita disuruh bersolawat kepada Nabi lagi? Kan Nabi udah cukup dengan solawat Allah, ditambah lagi solawatnya malaikat. Lalu apa lagi solawatnya kita buat Nabi? Hadirin,
Itu sholawat yang kita sampaikan buat Nabi bukan untuk Nabi, tapi dia berbalik untuk kita. Air kita isi ibarat sholawat kita kasih buat Nabi, karena Nabi udah penuh, itu air tumpah. Tumpahan itulah berkah, tumpahan itulah rahmat. Jadi kalau mau dapat keberkahan baginda Nabi, mau dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakin sholawat buat Nabi. Itu tumpahan itu adalah keberkahan, tumpahan itu adalah rahmat. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang bagaimana? Man shalla alaiya salatan wahidah, siapa yang bersalawat buat saya satu kali, sallallahu alaihi biha asara, maka Allah akan bersalawat, artinya Allah memberikan rahmat buat dia 10 kali. Kita kasih Nabi satu, Allah kasih kita, yang untung siapa? Yang untung kita kan? Dan siapa yang bersalawat kepada 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmat buatnya bersalawat kepadanya 100 kali. Kita kasih Nabi 10, kita dikasih oleh Allah 100. Kita kasih Nabi 100, kita dikasih oleh Allah 1000. Kita kasih Nabi 1000, kita dikasih Allah 1.000.000. Waduh, ternyata yang untung kita. Jadi bukan bahwa dengan bersalawat kepada Nabi itu akan menjadikan Nabi tambah naik. Ada yang naik kita, yang untung kita. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kecintaan kepada baginda Nabi ini selalu diajarkan oleh para ulama-ulama kita dulu lewat mimbar-mimbar maulid ini. Mudah-mudahan ini maulid ini ada berkah buat kita semua. Ya, mudah-mudahan walaupun setiap tahun yang diingatkan itu, yang dibacakan itu, yang disampaikan itu, tapi kita kagak pernah bosan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, kagak pernah bosan. Karena zikrul anbiya ibadah, mendengarkan nama para nabi disebut itu ibadah. Orang-orang soleh aja disebut itu tanzilul rahmah, menurunkan rahmat dari Allah. Itu kita bikin haul orang-orang soleh, kayak ulama-ulama itu mampu menurunkan rahmatnya Allah. Bagaimana kalau ada kata kita menyebut Nabi, kita memperingati maulid dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Islam itu kita bisa tunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan sudah sampaikan tadi bahwa yang diajarkan oleh Nabi itu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu udah ada bagiannya. Al-haqqu bayyinun wal batilu bayyinun. Udah, yang batil itu udah jelas, yang hak itu udah jelas. Yang di tengah-tengah nggak usah ikut ya. Ini kelompok munafikin ini di tengah-tengah, nggak usah ikut ya. Ya, jangan diikuti. Begitu juga udah jelas, yang kafir itu udah jelas, yang muslim juga udah jelas. Dan kita udah tahu deh di mana kita ngumpul, ya kan? Kalau kambing aja, kalau kambing ada macam-macam kambing nih, Pak. Ada macam kambing, ada kambing domba, ada kambing Jawa, ada kambing kibas. Semuanya kumpul di truk, dibawa di truk macam-macam kambing tuh, terus diturunin di lapangan. Diturunin di lapangan, apa yang terjadi? Itu kibas dia kumpul sama kibas, domba dia kumpul sama domba, kambing Jawa kumpul sama kambing Jawa. Kambing aja ngerti di mana kumpulnya, paham? Kambing aja ngerti di mana kumpulnya. Masa kita manusia kagak ngerti di mana kumpulnya? Mau diwarnai pakai apa kek? Kan tetap aja yang namanya minyak babi, cap onta, halal apa haram? Minyak babi, cap onta, ontanya halal apa? Halal kan? Minyaknya halal. Kalau andai kata ada minyak babi, cap onta, sama minyak onta, cap babi, mana yang kita pilih? Hah? Minyak onta, cap babi. Masa bodoh cari mau apa kek, yang penting minyaknya, begitu ya. Jadi jelas nih orang-orang Sukabumi Selatan nih, jangan sampai ada yang salah masuk lubang lagi. Udah cukup dah, udah cukup ya.
Ya, jangan kalah kamar ya. Jangan, kita udah bosan deh punya macan, punya serigala, punya kambing. Ya kita mau ganti macan-macan. Yang ini aja deh bagusan dikit dah. Ya serigala-serigala yang bagusan, anjing-anjing yang bagusan dah. Ya, biar ada macan sirkus dah. Nah, Bapak Ibu hadirin tidak sekalian, demikian yang kami sampaikan. Ya hanya sebagai tubuh dia saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buat kita semua. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadayt wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum